Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari perikop Injil tadi, kita dengar bahwa Marta mengomel kepada Yesus karena tidak menyuruh Maria turut serta bersamanya sibuk mempersiapkan makanan. Lalu Yesus mencela Marta dengan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih baginya yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Jawaban Yesus pada Marta tidak berarti bahwa Yesus memberikan prioritas kepada hidup kontemplasi atau hidup doa dan menomorduakan hidup aktif. Bukan. Yang ingin diperingatkan Yesus kepada Maria dan kepada kita semua adalah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari mendengarkan sabda Tuhan. Juga peringatan Yesus kepada Marta bukan karena dia sibuk, tetapi karena terlalu sibuk memikirkan banyak hal, sehingga dia menjadi khawatir. Setiap manusia normal tetap wajib sibuk dan khawatir. Tetapi bukan berarti harus menjadi terlalu sibuk dan terlalu khawatir. Sebab dengan demikian, manusia membiarkan diri dimasuki oleh segala hal dari luar dan menguasai pikiran dan hati, yang akhirnya merongrong jiwa dan hidup batinnya. Dengan terlalu sibuk dan khawatir, bukan saja hati dan pikiran yang kacau, tetapi bahkan tubuh kita juga ikut-ikutan kacau. Setiap hari kita dapat melihat orang-orang yang fisiknya kacau balau, babak belur, justru karena penderitaan hati dan pikiran. Dan hal itu tak mungkin disembunyikan. Kita memang hidup dalam zaman yang serba sibuk dan yang memaksa kita untuk sibuk terus. Dan tentu saja bagi kita sekalian, bisnis kita itu sangat penting. Namun justru di zaman yang serba sibuk inilah kita memerlukan suatu keseimbangan. Karena jika kita terlalu memikirkan dunia ini, maka yang memasuki diri kita adalah dunia dengan segala kepentingannya. Mampukah kita memikirkan segalanya? Oh, pasti tidak. Dan bisakah kita mencari solusi bagi problem hidup kita dengan terus-menerus memikirkannya dan membuat otak kita kelelahan, spanning, dan kemudian hang? Justru dengan suasana hati dan pikiran yang tenanglah orang dapat mencari
solusi permasalahan, memandang jauh ke depan, dan melihat secara kritis ke belakang sejarah hidup kita masing-masing. Maka kita perlu mendengarkan pikiran, hati, dan jeritan jiwa kita sendiri. Dan hal itu hanya mungkin jika kita sendiri memberikan peluang untuk diri kita untuk sejenak mengungsi ke keheningan batin yang mendalam. Maria dipuji Yesus karena keseimbangan hidupnya. Tidak setiap saat dia bisa bertemu dengan Yesus. Maka kedekatannya dengan sang guru dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita pun yang hidup dalam zaman yang serba sibuk ini, makin memiliki sedikit peluang untuk dekat-dekat dengan Yesus. Dan bagi kebanyakan orang, hanya beberapa jam dalam satu minggu. Kalaupun waktu yang sesedikit itu, dikala kita ke gereja atau kedua lingkungan, kita manfaatkan untuk duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan, maka Yesus akan memuji kita dengan mengatakan, "Engkau telah memilih yang terbaik." Keheningan dua berarti duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Dan itulah sumber kebijaksanaan kita. Dan jangan terlalu khawatir dengan dirimu. Karena burung-burung di udara dan ikan di laut yang tidak kerja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi dirimu dan diriku yang diciptakan menurut citranya.